Selamat pagi Prof, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok magang di SMK Negeri 1 Lambaneda akan mempresentasikan hasil observasi, hasil wawancara kami mengenai broca acacia yang terjadi pada anak umur 2 tahun dan pada pasien cacat bahasa. Yang pertama kita akan membahas tentang broca acacia dengan perkembangan bahasa anak. Di sini dijelaskan broca acacia adalah suatu kondisi gangguan bahasa yang disebabkan oleh kerusakan pada area broca pada otak. Area ini berperan penting dalam memproduksi bahasa, khususnya dalam mengontrol gerakan otot yang diperlukan untuk berbicara. Penderita broca acacia seringkali mengalami kesulitan dalam merangkai kata-kata menjadi kalimat yang lancar dan gramatikal, meskipun mereka dapat memahami bahasa dengan baik. Itu yang pertama. Lalu, apa hubungan broca acacia dengan perkembangan bahasa anak? Memahami broca acacia dapat memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana bahasa berkembang pada anak-anak. Kami menemukan beberapa kaitan antara broca acacia dengan perkembangan bahasa anak. Yang pertama itu peran kritis. Jadi, area broca mulai berkembang sejak usia dini dan memainkan peran penting dalam perkembangan kemampuan berbicara. Ini merupakan peran kritis broca acacia dengan perkembangan bahasa anak. Lalu yang kedua, ada pematangan bertahap. Area ini terus matang seiring bertambahnya usia, memungkinkan anak untuk menghasilkan ucapan yang semakin kompleks dan halus. Jadi berbeda dengan perkembangan bahasa anak dan penderita broca acacia yang dijelaskan pada slide ini. Yang berikut, kami menemukan tahap perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada fase awal. Pada tahap fase awal ini, perkembangan bahasa anak-anak fokus pada produksi suara dan kata-kata sederhana. Contohnya, kata mam berarti makan, lalu nun berarti minum. Itu adalah tahap perkembangan fase awal. Yang kedua, perkembangan sintaksis. Seiring bertambahnya usia, anak mulai menggabungkan kata-kata menjadi kalimat dan mengembangkan pemahaman tentang aturan tata bahasa. Kerusakan pada area broca dapat mengganggu perkembangan sintaksis ini. Jadi, apabila pada perkembangan sintaksis area broca pada anak terganggu, otomatis hal ini juga akan mengganggu dalam proses pengolahan bahasa, terutama yang berkaitan dengan perkembangan sintaksis ini. Lalu di sini ada teori perkembangan bahasa anak. Ada teori yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses perkembangan bahasa anak, mulai dari ragam perspektif, mulai dari teori behavioristik, teori nativistik, teori kognitivistik, dan teori interaksionis. Ini diungkapkan oleh salah satu penulis, Nur Astuti namanya. Yang pertama kita akan membahas tentang teori behavioristik. Teori ini menganggap bahwa bahasa adalah masalah responden. Salinan pendukung behavioris adalah Skinner dan Banders. Ternyata berbicara dan memahami bahasa dicapai melalui stimulasi dari lingkungan, yang merupakan teori belajar yang disebut dengan operan conditioning. Skinner meyakini bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Artinya, jika akibat dari perilakunya itu suatu hadiah atau suatu hal yang menyenangkan, maka perilaku itu akan terus dipertahankan. Kemampuan dan frekuensinya akan terus bertambah. Tetapi sebaliknya, jika akibat dari perilakunya itu adalah suatu hukuman, maka terjadi hal yang sebaliknya. Teori ini percaya bahwa tindakan balasan atau reaksi dari segala sesuatu itu bisa terjadi jika adanya rangsangan stimulus. Tiada respon, ada stimulus. Seperti yang kita ketahui bahwa akan adanya reaksi karena adanya aksi, adanya akibat karena adanya sebab. Lalu yang berikut, teori nativistik. Nativisme berpendapat bahwa anak-anak secara bertahap membuka kemampuan bahasa yang diprogram secara genetik saat mereka memperoleh bahasa ibu mereka. Oleh karena itu, lingkungan sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses pemerolehan bahasa pertama. Pakar nativis juga percaya bahwa anak-anak menginternalisasi aturan tata bahasa sehingga mereka mampu menyusun berbagai kalimat tanpa adanya latihan, penguatan, maupun tanpa meniru bahasa orang dewasa. Teori ini berpendapat bahwa untuk mendeteksi kategori bahasa tertentu seperti fonologi, sintaksis, dan semantik, teori ini percaya bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bahasa tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Lalu yang berikut, kognitivistik. Teori ini menekankan pada proses berpikir dan penerapan. Menurut Piaget, perkembangan bahasa terjadi secara progresif sesuai dengan tahapan perkembangan manusia. Perkembangan anak secara umum dan perkembangan bahasa anak usia dini berkaitan erat dengan berbagai aktivitas anak dan objek serta peristiwa yang didalami, seperti pengalaman menyentuh, mendengar, melihat, merasakan, dan mencium. Hal itulah yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pada anak. Yang terakhir, teori perkembangan bahasa ini interaksis. Pemerolehan bahasa berdasarkan teori berbasis interaksi adalah campuran dari interaksi yang terjadi di lingkungan dan kemampuan kognitif alam sekitar. Menurut teori ini, bahasa dipelajari oleh anak-anak untuk persiapan kognitif dari stimulus yang ada di masyarakat sekitar. Kecerdasan bahasa merupakan aspek yang memungkinkan manusia untuk berbicara. Berdasarkan teori interaksi ini, kemampuan berbicara dapat berkembang dan adanya interaksi antara anak dan lingkungan bahasa. Anak-anak dengan kecerdasan bahasa yang baik akan berkembang lebih cepat pada lingkungan bahasa yang tepat. Bahasa pertama yang diserap oleh anak-anak adalah yang sering anak-anak dengar dari interaksi dengan orang terdekat. Salah satunya bukan. Yang berikut, gangguan bahasa pada anak. Kami menemukan beberapa poin penting yang berkaitan dengan gangguan bahasa pada anak. Yang pertama itu kemiripan gejala, artinya kemiripan gejala dengan penderita broca-afasia. Anak-anak dengan gangguan bahasa tertentu seperti gangguan bahasa ekspresif mungkin menunjukkan gejala yang mirip dengan penderita broca-afasia, seperti kesulitan dalam merangkai kalimat dan menemukan kata yang tepat. Tetapi teman-teman, mereka tidak menderita broca-afasia. Mereka hanya memiliki gejala yang mirip dengan penderita broca-afasia. Tapi jika umur semakin dewasa, pikiran semakin matang, otomatis perkembangan bahasa juga ikutan matang, menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, penyebabnya berbeda dengan penderita broca-afasia. Penyebab gangguan bahasa pada anak umumnya berbeda dengan broca-afasia. Gangguan bahasa pada anak seringkali disebabkan oleh faktor perkembangan, sementara broca-afasia disebabkan oleh kerusakan otak yang terjadi sekarang. Sangat jelas teman-teman. Jadi gangguan bahasa pada anak itu disebabkan oleh faktor perkembangan usianya, bukan pada gangguan pada otak. Berbeda dengan broca-afasia, itu disebabkan oleh kerusakan pada otak. Kami menemukan beberapa data mengenai anak usia 2 tahun yang bernama Mikaela Bianca Daud, yang dimana ini dia mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kata yang sesungguhnya. Contohnya di sini, dia mengucapkan kata sapu, tapi dia menyebutnya aku. Otomatis ada bunyi-bunyi yang dibesarkan, ada bunyi-bunyi yang dihilangkan. Begitu juga dengan kata ende, ia sebut iye. Ada penambahan bunyi, ada bunyi yang dihilangkan. Yang dihilangkan di sini adalah bunyi e, n, d, dan bunyi tersebut diganti dengan bunyi i. Jadi dalam penyebutannya ia sebut iye, dari kata ende ia sebut iye. Lalu yang ketiga ada kalimat gendongnya, tapi ia menyebutnya menjadi iongnya. Otomatis kata g, huruf G dengan D dia hilangkan, lalu dia ganti. Ketika huruf tersebut jadi huruf I, dalam penyebutannya dia sebut iong ya. Begitu juga dengan kalimat happy birthday to you, dia sebut happy to you. Ada kata-kata yang dihilangkan. Lalu kata tidak mau, ada kata-kata yang dihilangkan. Kata tidak, dia sebut menjadi mau. Itu berarti dia tidak mau. Lalu yang terakhir, jangan amal. Ada bunyi-bunyi yang dihilangkan. Seperti kata jangan, dia hilangkan huruf J-nya. Ada kesabaran bunyi. Lalu dia jadikan kata jangan menjadi aman. Lalu kata amal, dia hanya menggunakan kata amal, bunyi dia hilangkan, dia lesahkan. Jadi angan amal. Itu mengenai data-data yang kami temukan pada anak usia 2 tahun. Jadi hasil analisis kami dan hasil observasi kami terhadap seorang anak usia 2 tahun yang terdapat dalam rekaman video, ada beberapa bunyi-bunyi bahasa yang tidak sesuai dengan bunyi yang sebenarnya dalam pengucapan. Contoh bunyi bahasa yang bunyinya dihilangkan dalam pengucapannya pada video anak usia 2 tahun tersebut adalah kata sapu menjadi aku yang tadi
kata Anda menjadi Y, dan kalimat lebih to you menjadi lebih to you. Bunyi S pada kata satu dihilangkan atau diresapkan sehingga dalam ucapannya menjadi aku. Pada kata END dihilangkan dalam ucapannya menjadi Y. Kemudian pada kalimat happy birthday to you menjadi birthday dihilangkan menjadi happy to you. Hasil wawancara dengan ibu dari anak tersebut juga menjelaskan bahwa dalam keseharian anak tersebut juga banyak menggunakan bahasa yang bunyi asli dari bahasa tersebut dihilangkan. Contohnya bunyi bahasa Indo, dalam pengucapannya anak tersebut mengucapkannya dengan bunyi yo. Bunyi yang dihilangkan dari bunyi bahasa Indo adalah bunyi G, T, N, D diganti dengan Y menjadi yo. Yang berikut pasien struktur bahasa. Pasien yang kami wawancara berdasarkan hasil penelitian kami atas nama Arles, umur 21 tahun. Analisis psikologistik dapat membantu mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan gangguan bahasa yang dialami oleh seorang penderita stroke seperti Arles. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan informasi tentang apasia voka atau dalam apasia voka ini pasien stroke sulit dalam merangkai kata-kata menjadi kalimat yang lancar meskipun pemahaman bahasa masih cukup baik. Yang kedua, disektria, gangguan dalam artikulasi suara sehingga ucapan menjadi tidak jelas. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan gerakan yang diperlukan pada otot-otot mulut dan lidah atau tidak berfungsi secara normal. Dengan kata lain, otot-otot pada mulut dan lidah ini pada pasien bahasa ini tidak berfungsi secara normal. Berdasarkan pengamatan kami setiap hari, seorang cacat bahasa atau sering disapa Arles ini bukan hanya cacat bahasa, tetapi juga cacat mental. Kata yang sering Arles sebutkan, misalnya Arles menjadi lele. Kalau ia sebutkan kata os, itu berarti pacar. Kata sudah menjadi pas. Misalnya, kita meminta Arles untuk menambah nasi di piringnya, sementara dia sudah kenyang. Dia tidak mengatakan sudah atau cukup, tetapi ia menyebutnya pas, yang berarti cukup. Kami juga melihat bahwa Arles memiliki keterbatasan kosakata bahasa, sehingga kata-kata yang tidak ia sebutkan menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Berikut implikasi untuk pendidikan dan terapi. Memahami hubungan antara apasia dan perkembangan bahasa anak memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan dan terapi. Yang pertama, diagnosis dini. Dalam diagnosis dini ini, penting untuk mendiagnosis gangguan bahasa pada anak sedini mungkin agar dapat segera diberikan intervensi yang tepat. Yang kedua, terapi bahasa. Pada terapi bahasa, sasaran yang dapat membantu anak-anak dengan gangguan bahasa mengembangkan keterampilan berbicara dan bahasa mereka. Seperti pada pasien gangguan stroke tadi, bisa diberikan terapi bahasa atau anak-anak usia dini. Berikut kesimpulan, broca apasia memberikan kita jendela untuk melihat bagaimana bagian otak tertentu berperan dalam produksi bahasa. Dengan memahami bagaimana bahasa berkembang pada anak-anak yang sehat dan pada mereka yang mengalami gangguan bahasa, kita dapat mengembangkan intervensi yang lebih efektif untuk membantu anak-anak mencapai potensi bahasa mereka agar mereka bisa berbahasa yang dengan baik dan benar. Baik teman-teman dan Prof, itu saja hasil diskusi dan materi yang sudah kami paparkan. Terima kasih. Terima kasih Prof dan teman-teman. Itulah hasil presentasi kami mengenai broca apasia, perkembangan bahasa anak, dan pasien stroke bahasa. Minta maaf, kami belum sempat mempresentasikan hasil observasi kami mengenai perkembangan bahasa anak pada usia 5 tahun. Karena ada beberapa kendala yang terjadi pada kelompok kami.
flash dengan hitam. Data-data yang kami tuliskan terdapat dalam flash tersebut. Baik, terima kasih. Saya Octavian Sukar dan teman kelompok atas nama Octavian Amayati mengucapkan terima kasih banyak untuk presentasi dari kelompok kami sampai di sini. Sekian dan terima kasih.